Hari ini merupakan proses akuntabilitas maupun transparansi kami Polresta Pekanbaru terhadap publik ya, yang perlu kami sampaikan. Dalam press release ini kami akan membagi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama bidang pembinaan, kemudian bidang operasional, kemudian terakhir bidang kerjasama. Nah, kita masuk pada bidang pembinaan. Perlu kami sampaikan pada teman-teman bahwasanya kekuatan personil kami di Polresta Pekanbaru ini ya sejumlah pada tahun 2021 ya sejumlah 1.147 personil. Saya ulangi ya, 1.147 personil ya. Sebenarnya sesuai dengan DSP ya yang sudah ditetapkan, seharusnya Polresta Pekanbaru ini mempunyai personil 1.676 personil ya, masih ada kekurangan kira-kira 400 personil lagi lah gitu ya. Selama tahun 2021 terjadi kekurangan 29 personil. Diakibatkan yang pertama, selama tahun 2021 ada personil kami yang meninggal dunia berjumlah 3 orang. Kemudian ada yang pensiun sejumlah 26 orang. Kemudian ada 1 orang yang di PTDH, ya, pemberhentian tidak hormat 1 orang. Kemudian teman-teman, perlu kami sampaikan juga bahwasanya selama tahun 2021 kami juga mendapat beberapa penghargaan dari eksternal dari orang luar ya. Yang pertama, kami mendapat penghargaan sebagai role model penyelenggaraan pelayanan publik ya, kategori pelayanan prima. Ini dari Kemenpan RB, bukan dari kami nih, dari Kementerian Kemenpan RB. Kemudian yang kedua, kami Polresta Pekanbaru pada tahun 2021 juga mendapat penghargaan dari Wali Kota Pekanbaru atas dedikasi dalam penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Data reward and punishment, penghargaan dan hukuman terhadap anggota kami. Jumlah personil Polresta Pekanbaru tahun 2021 yang menerima penghargaan sebanyak 255 orang, baik dari pangkat pamen sampai dengan brigadir serta PNS. Jadi tahun 2021 sebanyak 255 personil kami diberikan penghargaan. Sedangkan personil Polresta yang mendapat punishment itu hukuman ya, adalah sebanyak 51 orang. Yang diantaranya 23 personil pelanggaran disiplin, 23 personil pelanggaran kode etik KKEP, dan 5 personil pelanggaran tidak pidana, dalam hal ini narkoba. Ya. Jadi 23 personil melanggar disiplin, 23 personil melanggar kode etik, dan 5 personil pelanggaran tidak pidana ya, berupa narkotika dengan tidak hormat ya. 1 orang ya, inisialnya Aibtu RS ya, ini kasus penyalahgunaan narkoba. Kemudian perlu kami sampaikan juga Dumas ini pengaduan masyarakat. Jadi selama tahun 2021 kami mendapat 9 pengaduan masyarakat ya tentang satu perihal keberatan atas penetapan tersangka. Jadi 1 pengaduan masyarakat tentang keberatan atas penetapan tersangka. Kemudian 8 perihal perkembangan dan penanganan perkara. Jadi kami mendapat dumasan lah, pengaduan masyarakat lah, baik itu lewat Jakarta, lewat bermacam-macam lah ya. Yang penting ada surat pengaduan masyarakat, ada 9 perkara yang saya jabarkan tadi. 1 tentang keberatan atas penetapan tersangka, kemudian 8 perihal tentang perkembangan dan penanganan kasus perkara. Kita masuk di bidang operasional teman-teman ya. Pada tahun 2021 kasus tidak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah sebanyak 1.450 kasus. Saya ulangi ya. Jadi selama tahun 2021 kasus tidak pidana terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru sebanyak 1.450 kasus. Menurun sebanyak 391 kasus, atau kalau dipersentasikan turun 21,23% dari tahun 2020 sebanyak 1.841 kasus. Jadi pada tahun 2020 itu kasus pidana yang terjadi di Polresta Pekanbaru sebanyak 1.841 kasus. Ya, di tahun 2021 jadi penurunan. Sedangkan untuk jumlah penyelesaian tidak pidana di wilayah Polresta Pekanbaru adalah sebanyak 1.082 kasus. Ya,
Jadi kasus terjadi itu jumlahnya 1.450 kasus. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan kasus itu 1.082 kasus. Menurun sebanyak 164 kasus atau dipresentasikan 13,16% dari tahun 2020 sebanyak 1.214 kasus. Hal ini sebanding teman-teman dengan turunnya jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah Polresta Pekanbaru. Jadi tahun 2021 ini kasus turun, ya otomatis penyelesaian kasus juga turun, seperti itu. Kemudian daerah rawan gangguan Kamtibmas yang tertinggi terdapat ada 3 wilayah yang rawan. Hasil analisa kami selama tahun 2021 yaitu yang pertama wilayah Polsek Tampan, yang kedua Polsek Bukit Raya, yang ketiga Polsek Tenayan Raya. Nah, ini mungkin kalau kita lihat secara statistik, ini jumlah penduduknya sangat luar biasa nih, ya, di tempat yang saya sebutkan tadi ini. Kemudian gangguan Kamtibmas yang menonjol masih didominasi oleh kasus narkotika. Ini sejumlah 262 kasus, ya. Dan C3, ya, C3 itu curanmor, curat, curas. Curanmor, curat, curas, dan curas. Dapat saya rincikan. Untuk curanmor terjadi 190 kasus. Untuk curat, nah, curat ini pencurian yang pemberatan ya, 170 kasus. Kemudian curas ya 137 kasus. Alhamdulillah ya, kasus curat dan curas ini hampir semuanya terungkap oleh kita. Ya, yang pernah rekan-rekan saksikan itu tersangkanya sampai 60 orang yang kita amankan selama tahun 2021. Kemudian jumlah kasus narkoba di wilayah Polresta Pekanbaru adalah sebanyak 262 LP. 262 LP selama tahun 2021. Meningkat ini ya dari bandingkan tahun 2020, peningkatannya adalah 42 LP, 42 laporan polisi, ya. Kalau dipresentasikan ya meningkatnya 19% ya dari tahun 2020. Dengan jumlah tersangka 421 orang. Nah, jadi kejadiannya LP-nya itu kejadian 262 laporan polisi, tersangkanya ini 421 orang. Nah, berarti setiap kejadian ini bisa 2, 3, 4 pelakunya ini. Meningkat 87 orang, kalau dipresentasikan 26% dari tahun 2020. Jumlah barang bukti pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Sabu-sabu lebih kurang 38 kg, ganja 274,51 gram, pil ekstasi 9.789 butir, dan pil Happy Five sebanyak 21 butir. Kemudian jumlah kejadian laka lantas, ya, ini terjadi 158 kejadian. Ya, laka lantas terjadi selama tahun 2021 sebanyak 158 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia selama 1 tahun itu 50 orang. Luka berat 45 orang. Luka ringan sebanyak 158 orang dan kerugian material sebanyak Rp392.900. Sedangkan untuk jumlah tilang, nah ini sebanyak 7.884 selama tahun 2021. Dan teguran sebanyak 11.167 teguran. Jadi lebih banyak teguran nih ya pada saat